Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita masuk ke materi pertidaksamaan linear. Dalam pertidaksamaan linear terdapat tanda ini dibacanya lebih besar ya. Seandainya A lebih besar dari B, ini dibacanya lebih kecil. A lebih kecil dari B. Kalau ini tandanya lebih besar atau sama dengan A lebih besar sama dengan B. Kalau seperti ini berarti nilai A-nya akan ikut ya. Lagi tanda seperti ini dibacanya lebih kecil atau sama dengan, sehingga A kurang dari sama dengan B. Berarti nanti A-nya itu akan ikut. Nah, di sini kita lihat ada 3 aturan ya dalam pertidaksamaan. Misalnya A kurang dari B. Jika di sisi kiri A ditambah C, maka di sisi kanan yaitu B juga harus ditambah C. Atau jika di sisi kiri dikurang, misalnya A dikurang C dikurang 1 bilangan, maka B-nya juga dikurang 1 bilangan. Contohnya misal 5 kurang dari 9. Di saat 5 ditambah 2, maka 9 juga harus ditambah 2. Jika 5 misalnya 7 kurang dari 11. Ini hasil dari ini ya. Misalnya jika yang 5 dikurang 2, maka jika 5 dikurang 2, maka 9-nya pun harus dikurang 2. Jadi imbang gitu. Oke. Dalam aturan perkalian, jika sisi kanan A dikali 1 bilangan dikali C, maka B-nya juga harus dikali C. Ya. Atau jika misalnya A dibagi bilangan C, maka B juga harus dibagi bilangan C, jadi imbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Contohnya nih, 5 kurang dari 9. Saat 5 dikali 2, maka 9 pun dikali 2. Jika 5 dibagi 2, maka 9 pun harus dibagi 2. Di sini tandanya tetap ya. Tetap tidak berubah. Nah, lain halnya jika ada A sama B dibagi dengan bilangan, dibagi atau dikali dengan bilangan yang negatif. Misalnya ya, 5 kurang dari 9. Saat 5 dikali negatif 2, lalu 9 pun dikali negatif 2, maka ada perubahan tanda dari yang lebih kurang menjadi lebih besar ya. Ya, saat dikalikan dengan bilangan negatif ataupun dibagi dengan bilangan negatif, maka akan ada perubahan tanda yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Oke, kita langsung ya. Di sini ada beberapa aturan, ada 7 aturan. Misalkan nilai mutlak lebih kecil sama dengan A, maka nanti hasilnya itu akan menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Ataupun yang lainnya. Ya, bagaimana sih cara penerapannya? Kita lihat ke contoh soal. Ya, 2x min 3 mutlak kurang dari sama dengan 7. Di sini tandanya kurang dari, berarti akan menjadi apa nih kalau kurang dari? Atau lebih kecil dari? Nah, yang ini kan tandanya kan ada sama dengan nih. Berarti kita pakai ke yang nomor 2 ya. Berarti nanti hasilnya min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, berarti kalau ini contoh soalnya 2x min 3 mutlak kurang dari sama dengan 7, berarti kita terapkan min 7 ya. Jadi yang menjadi A-nya itu 7. Yang menjadi X-nya 2x min 3. Ya. Jadi apa tadi? Min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Oke, yang ini jadi minus sama jadi positif ya. Sisi kiri, sisi kanan. Nah, berarti ini juga. Nih, jadi apa nih?
A-nya ini ya. Jadi min 7. Ini X-nya ya, 2X min 3 dan 7. Lalu bagaimana nih Bu kalau kayak gini? Berarti kamu harus ngitung tengah ke kanan, tengah ke kiri. Kita ke kanan dulu ya. 2X min 3 kurang dari sama dengan 7. Berarti nanti min 3-nya pindah ke sisi kanan jadi plus 3. 7 ditambah 3, 10. Ya, untuk sisi kanan selesai segitu doang. Lalu ke sisi kiri, min 7. 2X min 3. Berarti min 3-nya pindah ke sisi kiri, jadi positif 3. Positif 3 dikurang 7. Negatif 4. Nah, semua tandanya ikut aja. Ya, sama. Min 4, 2X, 10. Lalu diperkecil, dibagi 2 semuanya nih. Min 4 bagi 2, min 2. 2X bagi 2, ya X. 10 bagi 2, ya 5. Nah, lalu himpunan penyelesaiannya berarti dari pertidaksamaan ini, yaitu hasilnya X elemen bilangan real, ya. Sudah bikin sehingga, lalu min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Lalu contoh nomor 2. 6 min 5X lebih besar sama dengan 3. Di sini tandanya 5 lebih besar sama dengan ya. Berarti kamu lihat dulu ke sifat. Nah nih. Nah, lebih besar sama dengan kan. Hasilnya bakal ada 2 gini. X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. 2 kayak gini ya. Lihat. Di saat lebih besar positif. Di saat berubah tanda kurang dari jadi negatif si nilai A-nya ini. Oke, kita terapkan ke B. 6 min 5X lebih besar sama dengan 3. Di saat ke kanan ya, ke saat kayak gini tandanya lebih besar sama dengan nilainya positif ya, 3 ya. Di saat berubah tanda kurang dari sama dengan jadi negatif 3 sesuai sifat tadi ya. Oke. Oke ya. Ini 6 min 5X kurang dari sama dengan min 3, kita selesaikan ya. Mana yang pindah? 6 pindah jadi negatif 6. Negatif 3, negatif 6, jadinya negatif 9. Min 5X kurang dari sama dengan negatif 9. Lalu X-nya bagaimana Kak? Oke, X-nya kita lihat. Ini kan min 9 dibagi min 5 ya. Tadi kan aturannya, jika suatu bilangan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka akan berubah tanda ya. Maka X sama dengan apa nih? Min 9 bagi min 5 kan positif 9/5 ya. Tapi berubah tanda dari kurang dari menjadi lebih besar ya. Lebih dari. Selanjutnya yang ini udah selesai ya. Lalu yang 6 min 5X lebih besar sama dengan 3. Kita pindahkan 6-nya ya. Jadi positif. Jadi negatif 6. 3 negatif 6 jadinya negatif 3. Min 5X lebih besar sama dengan negatif 3. Lalu dibagi berapa nih? Ya, jadinya negatif 3 dibagi min 5. Sama ya aturannya ya. Karena dibagi negatif maka berubah tanda ya. Jadi X ini berubah tanda jadi kayak gini. Kurang dari sama dengan min 3 dibagi min 5 kan positif 3/5. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya ya dari soal ini ya adalah X elemen bilangan real sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 9/5 atau X kurang dari 3/5. Seperti itu. Oke anak-anak, next kita ke soal C ya. Di sini ada mutlak 3X min 1 lebih besar atau lebih dari mutlak X plus 2 ya. Di sini sisi kanan dan sisi kiri nilainya mutlak. Kita pakai sifat yang mana? Silakan anak-anak lihat. Kanan kiri mutlak. Tadi tandanya apa ya? Lebih besar ya? Lebih dari. Oke, berarti ini lebih dari nih yang nomor 7 nih. Sifat nomor 7 mutlak lebih dari. Gimana nih hasilnya? Oh, dikuadratkan. Yang di dalam mutlak ini dikuadratkan lebih dari. Yang di sisi kanan ini juga dikuadratkan. Jadi intinya kanan kiri kita kuadratkan supaya keluar dari mutlak. Berarti ini mana sih? Oh ya, 3X min 1 nilainya mutlak kan? Ini juga mutlak kan? Kita kuadratkan ya. 3X min 1 kuadrat lebih dari
X plus 2 kuadrat. Sekarang pertanyaan ibu, kalian sudah lancarkah mengkuadratkan bilangan seperti ini? Jika belum, perhatikan ya. Misalnya kita punya angka ya. Angkanya itu tadi 3x min 1 kuadrat. Cara cepatnya, anak-anak itu tinggal seperti ini. 3x ini ya angka yang depan, ibu bilang angka yang depan, ini angka yang belakang ya. Angka yang depan pertama anak-anak kuadratkan dulu. Oke, lalu positif pangkatnya ini ditaruh di sini 2 ya. Lalu dikali 3x dikali min 1 dikali angka depan angka belakang. Lalu positif, sekarang angka belakang yang giliran dikuadratkan. Gitu ya. Berapa nih? 3x kali 3x ya, kuadratkan bermakna seperti itu ya. 3x dikali 3x berarti 9x kuadrat. Positif 3 dikali 2 6, 3x kali 2 6x, 6x kali min 1 min 6x, min 6x. Lalu min 1 kuadrat ya jadi positif 1. Seperti itu cara cepatnya ya. Angka depan dikuadratkan, positif, pangkatnya jadi perkalian, lalu dikalikan ke setiap bilangan, lalu ditambah. Sekarang giliran yang belakang dikuadratkan. Seperti itu ya. Hasilnya 9x kuadrat min 6x plus 1. Nah, cocok ya. Selanjutnya, yang sisi kanan kita kuadratkan, x plus 2. X plus 2 kita kuadratkan. Gimana? Sisi depan dikuadratkan. Jadi x kuadrat. Lalu ditambah pangkatnya 2, kita tulis. Angka depan, angka belakang, x 2 dikalikan ke setiapnya ya. Lalu ditambah sisi belakang dikuadratkan 2 kuadrat. Berapa nih anak-anak? Ya, x kuadrat, tulis ulang. 2 dikali 2 4, 4 dikali x 4x. Positif 2 kuadrat adalah 4. Kita lihat x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, cocok ya. Jika sudah seperti ini bagaimana? Tinggal anak-anak operasikan. Dipindah-pindah. Ya, 9x ini x. Yaudah kita pindah aja ke sisi kiri ya x-nya ya. Jadinya 9x kuadrat dikurang x kuadrat. Jadinya 8x kuadrat. Dikumpulin sama yang sejenisnya ya. Ini juga 4x pindah ke sisi kiri jadi minus 4x. Minus 6x minus 4x jadinya minus 10x. Lalu angka nih dipindah juga. 1 dikurang 4 minus 3. Lebih dari 0. Setelah itu anak-anak jadikan persamaan kuadrat ya, difaktorkan ya. Anak-anak harus memfaktorkan ya. Masih ingat kan cara pemfaktoran di kelas 8 SMP? Ya kalau punya kayak gini, ini kan bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c dari 0 dengan a nya itu bukan sama dengan 1. Ingat gak? Ini berarti 8 itu a nya. Apa nih? C nya min 3, lalu b nya min 10. Sekarang cari perkalian ya yang hasilnya 8, itu misalnya 4 kali 2 ya, 4 kali 2 8 kan, lalu min 3 itu paling 1 kali 3 ya, 1 kali min 3. Tapi gimana nih anak-anak, harus kalau dijumlah nih hasilnya nih harus min 10. Coba kita di sini berapa ya, 4 kali 2 misalnya ini 3 sini ya, 3 kali 1 ya, ada yang minus nih. Coba yang ini minus bener gak kalau minus 4 kali minus 2 kan 8 ya. Terus ini 1 min 3 berapa ya, kita kebalik guys, ini 3 ini 1 kita kali kasih minus. Coba ini minus 4 kali minus 3 minus 12.
Oh ini nggak usah minus, positif aja. 2 kali minus 3 kali minus 3 kali 4 minus 12, 2 kali 1 2. Jadi minus 12 ditambah 2 minus 10. Jadi kayak gitu ya, harus dicari perkaliannya nih ya. Ini kali ini hasil ini kali ini hasil ini. Pokoknya saat ini dikalikan hasilnya harus B-nya ya, minus 10. Nah berarti ini kita kali silang, berarti 4x plus 1 2x min 3. Nah cocok ya. Gimana deh cara kalian, pokoknya persamaan kuadrat tuh diakarin faktorin gimana gitu ya. Kalau cara ibu kayak gitu ada emang bingung, tapi ya kayak gitu emang harus ditebak-tebak. Oke, 4x plus 1 2x min 3. Di sini ada yang beda ya, ada yang beda. Jadi kalau misalnya nanti kanan kirinya mutlak, kalian harus digambarkan menjadi dalam garis bilangan ya. Ini garis bilangannya berapa nih? Kita 4x plus 1 2x min 3 lebih besar dari 0. Berarti ini berlaku seperti ini, 4x plus 1 lebih besar dari 0 atau 2x min 3 lebih besar dari 0. Seperti itu ya berlakunya ya. Maka kalau kayak gini 4x lebih besar min 1, x nya sama dengan lebih besar min 1/4, maaf ya belepotan banget. 2x lebih besar, ini minus 3 pindah jadi 3, maka nilai x 3 dibagi 2 punya 2 angka ya. Kita gambarkan di garis bilangan. Kalau nilai minus, ini kan minus, ini positif. Kalau positif di kanan kan, kalau di garis bilangan ini juga minus 1/4. Di sini tandanya lebih besar, nggak ada sama dengannya, berarti tidak diurak-urak apa ya, tidak diisi gitu ya. Lalu ini kan tandanya positif ya, berarti dimulai dari positif, negatif, positif. Nanti kayak gitu ya. Kalau seandainya ada minusnya, berarti di sini negatif mulainya ya. Oke, karena ini positif, maka nilainya mulai dari positif, negatif, positif. Jadi ini kayak seperti batasnya gitu, batas berubah tanda. Lalu kita lihat ini lebih besar. Kalau lebih besar itu daerah yang positif apa negatif? Ya, daerah yang positif ya. Nah, ini adalah daerahnya si X. Kita bikin himpunan penyelesaiannya, berarti X elemen bilangan real. Kita bikin sehingga X-nya itu nih, kalau misalnya X itu di sisi kiri dari minus 1/4, berarti dia tandanya lebih kecil nilainya daripada minus 1/4. Karena apa? Karena kalau bilangan negatif semakin ke kiri semakin kecil, maka X kurang dari minus 1/4. Atau lihat ini bilangannya ke kanan gitu ya, daerahnya si X di kanan, berarti kan nilainya lebih besar daripada 3/2. Maka kita tulis X lebih besar dari 3/2. Sampai di sini dicukupkan ya. Silakan anak-anak kerjakan latihan soal. Pilih nih mana yang mau dikerjain. Ibu sih coba milihin kalian yang nomor 4 ya. Nomor 4, nomor 12. Nah, ini tandanya. Kalau tandanya kayak gini berarti nanti kamu pakai di sininya ya, tandanya seperti itu kalau ada sama dengan ya. Terus nanti bulutannya jadinya diisi ya. Kayak gitu ya. Silakan mencoba ya. Dikirimkan ke ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Jawabannya dikirimkan, ditunggu oleh ibu. Semangat. Assalamualaikum.